Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat seluruh bapak-bapak dokter, bapak-bapak haji, ibu-ibu dokter dan ibu-ibu hajah. Begitu juga Iluni FKUI tahun 79 dan Persatuan Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia, seluruh jamaah takziah, bil khusus keluarga besar dari almarhumah Dr. Hajjah Bintarti Noviana Sampurna MM binti Dr. Andes S. Nartomo, suami almarhumah yaitu Bapak Profesor Dr. Budi Sampurna beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan tausiah takziah pada malam hari ini, izinkan saya ingin memperkenalkan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official, menyelenggarakan pertama pesantren virtual Pondok Sholat yang mengevaluasi sholat dari semua sisi, dan ini free setiap Sabtu malam Ahad. Khusus malam ini ditunda insya Allah besok malam ya. Itu yang pertama, silakan hadir. Nah, nanti linknya itu setiap Sabtu pagi atau besok Ahad pagi saya akan kirimkan insya Allah. Kemudian kami juga menyelenggarakan haji khusus, visa haji resmi langsung berangkat di tahun 2025 ya. Insya Allah amanah dan aman insya Allah, karena travel yang saya bertugas di sini adalah ya travel yang punya gedung sendiri dan izin resminya lengkap. Saya sudah lama membimbing di sini dan saya pembimbing haji dan umroh bersertifikat insya Allah. Nah, silakan nanti yang mau mendapatkan informasi lebih lanjut hubungin di nomor di bawah ini. Baik, yuk kita luruskan niat kita. Apa niatnya? Nih, yang pertama, bagi penuntut ilmu, nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah. Ini untuk santri. Nah, kemudian untuk yang menyampaikan ilmu, ya. Nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Artinya, aku niat menyampaikan ilmu mencari keridhaan Allah. Nah, jadi yang belum niat, ayo kita niat. Supaya apa? Supaya bernilai ibadah. Tapi para jamaah sekalian, nah hadiahnya apa dari Allah? Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dimudahkan kita menuju surganya Allah. Itu hadiahnya. Bagi siapa? Bagi orang yang rajin menuntut ilmu, baik secara offline maupun secara online seperti ini. Baik para jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita atau kami adalah milik Allah dan kita atau kami ini semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, makanya kita bertakziah pada malam hari ini mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Ibunda Dr. Hajjah Bintarti Noviana Sampurna MM binti Dr. Andes S. Nartomo. Suaminya adalah Bapak Profesor Dr. Budi Sampurna. Semoga almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah dan keluarganya diberikan kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Wafatnya seseorang adalah
seizin Allah, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibah illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepadanya, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada kolbunya, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Jadi sekali lagi, orang yang meninggal itu semuanya atas izin Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak akan terjadi. Nah, ini yang harus perlu kita sadari bersama, bil khusus kepada keluarga duka. Yang kedua, wafatnya seseorang itu sebagai ujian keimanan. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Jadi jangan senang dulu kita ketika kita mengaku beriman, Allah tidak uji, jangan senang dulu. Harus siap dulu diuji oleh Allah keimanan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi sekali lagi, meninggalnya almarhumah ibunda Dr. Hajjah Bintarti Noviana Sampurna ini adalah ujian keimanan, bil khusus kepada Bapak Profesor Dr. Budi Sampurna, juga kepada putra dan putrinya. Ini adalah ujian keimanan beserta keluarga semua. Nah, disebutkan dalam hadis, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya, dapat pahala. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya, dapat pahala. Kalau mendapat nikmat bersyukur, berpahala. Kalau mendapat musibah bersabar, berpahala. Ini luar biasanya orang mukmin. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa iman yang benar dan siapa iman yang salah? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang bohong imannya. Dengan meninggalnya salah seorang anggota keluarga kita, ini ujian keimanan. Benar nggak iman kita? Kalau dia bersabar, berarti benar. Kalau tidak bersabar, tidak benar. Nah, kita doakan semoga keluarga almarhumah sabar, berarti imannya benar. Nah, itu ya. Baik. Nah, bentuk ujiannya disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya meninggal, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah ini, jadi kalau sabar itu beritakan gembira kata Allah. Nah kemudian, orang yang sabar adalah orang yang mengucapkan kalimat irtija. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimat irtija. Itu orang yang sabar, selalu ucapan itu yang keluar ketika dia mendapat musibah. Nah, salah satunya ini meninggalnya salah seorang anggota keluarga kita. Nah, baik. Keutamaan kalimat irtija disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang muslim yang mendapat musibah lalu ia membaca kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan ya Allah berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti padaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Nah, jadi kalau kita dapat musibah, kita ucapkan kalimat irtija lalu kita berdoa. Ini salah satu momen doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah kemudian meskipun kejadian musibah itu sudah lama, nih, tidaklah seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, mendapat suatu musibah, lalu ia mengingatnya, meski waktunya sudah lama berlalu, kemudian ia membaca kalimat irtija, innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuknya, melainkan Allah akan memperbaharui pahala baginya pada saat itu. Lalu dia memberikan pahala seperti pahala yang diberikannya pada hari musibah itu menimpanya. Jadi ini kan malam ketujuh, ya kita mengucapkan kalimat ini lagi, dapat pahala seperti pertama kali ditimpa. Nanti misalnya sebulan, ingat lagi, teringat kita kepada almarhumah, kepada istri ya yang meninggal ini Pak Prof, kepada ibunda, wahai putra putrinya, saudara-saudaranya, teringat lagi, terkenang. Bacakan kalimat irtija, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah maka kita mendapatkan pahala seperti hari pertama kita mendapatkan musibah itu. Begitu terus, ketika kita ingat kita baca kalimat irtija, kita ingat kita baca kalimat irtija sambil kita mendoakan tentunya. Nah ini keutamaan kalimat irtija ini. Nah hakikat sabar, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah pada hantaman pertama. Jadi begitu kita mendapat musibah, langsung kita mengucapkan kalimat irtija. Kita bersabar. Tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan yang lain-lain. Itulah sabar. Jadi sabar itu pada hantaman pertama. Ya tidak ada kalimat lain kecuali kalimat irtija. Nah kemudian musibah itu menambah kebaikan. Man yurid Allahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah padanya satu kebaikan, maka orang itu diberinya musibah. Jadi kalau kita mendapat musibah, itu berarti Allah itu sedang memberikan kebaikan. Kalau kita sabar. Nah begitulah kepada keluarga duka. Ya, ada musibah meninggalnya almarhumah ibunda kita itu. Meninggalnya almarhumah istri Bapak Prof itu. Itu musibah yang memberikan adalah kebaikan bagi kita yang ditinggalkan. Kalau kita sabar menerima itu. Baik, ada pahala yang besar di balik musibah. Inna izaumal jazai ma'izaumil bala wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhot. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung daripada besarnya ujian. Barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka dia mendapat keridhaan Allah. Barang siapa yang murka dengan ujian itu, maka mendapat murkanya Allah. Nah, jadi kalau kita ridho, Allah ridho. Nah, mudah-mudahan keluarga besar almarhumah ini ridho atas musibah ini, maka Allah pun ridho kepada keluarga almarhumah. Luar biasa. Musibah itu menghapuskan dosa. Disebutkan dalam hadis, tidaklah henti-hentinya musibah menimpa kepada seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, baik mengenai dirinya maupun mengenai keluarganya atau harta kekayaannya, hingga ia menghadap kepada Allah sudah bersih dari dosa-dosanya. Ya, bertubi-tubi musibah itu datang kepada kita, menimpa keluarga kita, menimpa harta kita, kita tabah dan sabar sampai akhirnya pun kita mati menghadap Allah, maka ketika kita menghadap Allah, kita sudah bersih dari dosa-dosa kita. Itu keutamaan orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Masya Allah. Nah musibah itu tergantung tinggi rendahnya iman seseorang. Disebutkan dalam hadis dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Sungguh seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Wah, jadi semakin diuji, semakin terhapus. Kalau orang itu mendapat ujian berat, berarti dia agamanya bagus. Tapi kalau orang itu mendapat ujiannya ringan, berarti agamanya kurang bagus. Kenapa? Karena ujian itu bersamaan dengan berat atau
tidak beratnya bagus atau tidak bagusnya agama seseorang, akidah seseorang, keimanan seseorang. Nah, berat memang rasanya ditinggalkan oleh ibunda, berat memang rasa ditinggalkan oleh istri. Disitulah kualitas agama kita. Nah, ini luar biasa hamba-hamba Allah. Baik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, inilah orang-orang yang ketika mendapat musibah mereka sabar, mereka membacakan atau mengucapkan kalimat irtija. Mereka itulah, kata Allah, orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah. Semoga keluarga almarhumah mendapatkan semua itu, insya Allah. Nah, sekarang kita lihat takziah. Nih, kita bertakziah lewat Zoom, ya. Apa itu takziah? Takziah itu adalah menghibur keluarga duka. Itu takziah. Bukan menyusahkan, tapi menghibur. Nah, dengan apa? Dengan kata-kata, yaitu tausiah, doa. Nah, doa tadi sudah kita bacakan di awal. Ini sedang tausiah, nanti mungkin ada lagi kalimat-kalimat thayyibah. Dengan perbuatan, datangnya langsung ke rumah duka, atau kita menyiapkan makanan untuk mereka, atau lewat Zoom seperti ini. Ya, kita berkumpul lewat Zoom, ini luar biasa ini. Ada hampir 130 jamaah yang hadir lewat Zoom. Nah, ini merupakan takziah. Ya, kita mengungkapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum, kepada keluarga almarhumah. Nah, apa keutamannya orang yang bertakziah? Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibah illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin berbelasungkawa atau takziah kepada saudaranya karena suatu musibah, melainkan Allah yang Maha Suci memberinya pakaian dari pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Nanti di padang mahsyar banyak manusia yang tidak pakai busana, banyak sekali. Tapi nanti ada beberapa orang yang diberikan pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Sehingga banyak yang bertanya-tanya siapa mereka itu. Maka malaikat pun memberikan penjelasan, itulah orang-orang yang rajin bertakziah di dunia ketika ada saudaranya mendapat musibah. Nah, ini bagi kita lah ini, yang bertakziah kepada keluarga duka. Nah, jadi kalau ada yang berduka, mendapat musibah, bertakziah, kita hibur mereka. Dengan tausiah, dengan doa, dengan membawakan sesuatu kepada keluarga duka berupa makanan dan seterusnya. Jangan menyusahkan, tapi meringankan beban mereka. Itulah takziah, dan ini pahalanya. Nah, apa saja yang bermanfaat bagi almarhumah? Ya, almarhumah, apa saja yang bermanfaat bagi dia? Nih, jadi sebagai bekal untuk dibawanya menghadap Allah. Nah, hadis adalah disebutkan idza matal insan, dalam hadis lain idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali dari 3 perkara. Jadi Nabi bersabda ini terpotong sebelumnya, terputus amalan semua. Para sahabat tertunduk, mereka mengatakan bagaimana ini? Orang tua kita baru aja masuk Islam. Kata Nabi kalau sudah mati nggak ada lagi pahala bagi mereka. Nabi lihat mereka itu sedang galau. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, illa min salasatin. Kecuali ada 3 perkara, ada 3 hal. Walaupun orang itu sudah mati, tetap mengalir pahala kepadanya. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah atau wakaf. Wakaf untuk dakwah, wakaf untuk bikin pesantren. Nah, silakan bagi bapak dan ibu yang memiliki harta mau berwakaf bikin pesantren, nah, silakan. Nah, hubungin saya boleh. Kita bikin pesantren, pondok sholat misalnya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, almarhumah mengajarkan ya ilmu tentang kesehatan atau memfasilitasi orang belajar ilmu. Itu mengalir pahalanya kepada almarhumah. Ya. Atau anak yang soleh dan soleha yang mendoakannya. Habis sholat didoakan.
Saya seperti itu. Bacakan Al-Fatihah, kita doakan orang tua kita, mertua kita doakan. Apalagi habis sholat Jumat. Syukur-syukur kalau dekat makomnya kita datang ke kuburan. Habis sholat Jumat kita berdoa di atas kuburan itu. Nah, itu luar biasa, itu menyambung terus pahalanya bagi mereka. Nih, 3 hal dalam hadis ini ya. Nah, dalam hadis lain disebutkan bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah 1. Ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Dia mengajarkan ilmu atau ilmu dia sebarkan. Dia disebarkan, dia bikin fasilitas, dia sebarkan, ustadz disebarkan kemana begitu, sebagai mediator, dia itu dapat pahala itu. Dapat pahala. Anak yang soleh yang ditinggalkannya, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk cucu-cucu yang soleh dan soleha. Mushaf yang diwariskannya, dia berwakaf Al-Quran ke masjid, dia berwakaf ke pesantren misalnya Al-Quran, masjid yang dibangunnya, rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangunnya, sungai atau air yang dialirkannya untuk umum atau untuk pesantren, ya, dia bangun, saya bagian airnya, sumur air saya ngebor semuanya sampai ke torennya sehingga dipakai oleh santri-santri. Nah, atau sedekah yang dia keluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua itu menemuinya setelah dia meninggal dunia. Hadis sahih riwayatkan Imam Ibnu Majah. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Jadi banyak ya peluang-peluang atau amalan-amalan yang bisa mengalir kepada almarhumah, ya, walaupun almarhumah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, orang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati. An Ibnu Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ansor ini orang Madinah. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Siapakah orang mukmin itu yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling baik? Qala ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi, orang yang paling baik akhlaknya, itulah orang mukmin yang paling afdol, yang paling baik akhlaknya, tutur katanya, perbuatannya, pemikirannya, perasaannya kepada sesama atau kepada manusia. Itu yang paling afdol sebagai seorang mukmin, yang paling baik akhlaknya. Qala, lalu bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Ya, wahai Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas? Nah, ini sekarang yang cerdas. Orang mukmin yang cerdas itu yang bagaimana ya Rasulullah? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu yang paling banyak mengingat kematian. Itu yang cerdas. Dia ingat, dia sadar bahwa dia tidak selamanya hidup di dunia, bahwa dia akan mati, akan kembali kepada Allah. Dia sadar itu. Setelah itu wa ahsanuhum lima ba'dahu istidaan, dan mereka itu betul-betul mempersiapkan ya sesuatu untuk setelah mati itu. Ya, memperbagus ya sebagus-bagus mereka untuk setelah kematian itu mengadakan persiapan. Dengan apa? Iman dan amal soleh. Seperti ya sedekah jariah atau wakaf tadi dan seterusnya. Jadi mereka persiapkan, oh ya apa yang harus saya persiapkan untuk kematian saya nanti. Karena ternyata hidup ini gak selamanya. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang cerdas, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nomor hadisnya 4249, terbitan tahun 2009. Nah, ini orang cerdas. Jadi sekali lagi, orang cerdas itu bukan yang banyak ilmu di otaknya, tidak. Boleh banyak ilmu, memang kita disuruh menuntut ilmu. Tapi yang cerdas itu, kata Nabi, orang yang sadar bahwa dia akan mati dan orang mempersiapkan sesuatu untuk kehidupannya setelah mati. Apa persiapannya? Iman dan amal soleh. Oke, ini yang perlu kita camkan bersama. Nah, kemudian kemanakah kita pergi ketika kita meninggal? Almarhumah itu ada di mana sekarang?
Ya, ini perlu kita ketahui supaya kita juga sadar. Nah, ada di mana sekarang almarhumah itu? Oke, baik, kita lihat ada 13 alam transit hidup manusia. Jadi kita ini dari tempat sini transit ke sini sampai 13. Nah, yang pertama alam yang kita pernah singgahi adalah alam jiwa, alam nafs. Jadi ketika itu kita berada di alam jiwa, dikumpulkanlah jiwa-jiwa manusia itu. Lalu Allah bukakan tirai sedikit, nampaklah dunia dengan gemerlapnya. Maka jiwa-jiwa kita itu ketika itu bilang, aku ingin ke sana ya Rob, aku ingin ke sana, aku ingin indah sekali. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya, nanti kami betul-betul bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Nah, itu di alam jiwa itu sudah seperti itu. Sampai kemudian baiklah, maka kita dipindahkan ke alam yang kedua, transit yang kedua, yaitu alam rahim atau alam kandungan. Nah, dalam kandungan itulah jiwa kita ada di sana, di jabang bayi itu, di kandungan itu. Dan juga Allah berikan korin, sebangsa jin korin. Lalu Allah tiupkan ruh. Jadi kita ada korin, ada jiwa, ada ruh. Nah, ketika mati, yang mati itu jiwa itu. Jiwa itu yang mati. Nah, itu dalam kandungan ya. Lalu kemudian lahirlah kita ke dunia. Lahirlah kita ke dunia, hidup kita sekarang ini di dunia ini. Itu. Tapi ingat, setelah dunia ini nanti kita mengalami yang berikutnya, yaitu sakratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan nanti jiwa itu yang akan mati, dia keluar dari jasad, diikuti sama ruh, diikuti sama korin. Kemudian jiwa dan ruh itu dibawa ke atas. Korin tinggal di muka bumi, mau ikut nggak boleh, tinggal di muka bumi. Jasad sudah terbujur kaku sebelum dikuburkan, dibawa ke langit. Nah, sampai di sana ditanya, kenapa kau sekarang ini kotor? Kata Allah kepada jiwa, dulu kamu datangnya bersih seperti anak yang baru dilahirkan, itu seperti anak yang tidak punya dosa. Kenapa kamu sekarang pulang kotor? Maka ruh menjawab, dia selalu mengikuti korin dan setan. Jarang dia mengikuti aku, ruhani, hati nurani yang paling dalam, jarang. Nah, makanya Allah katakan, kembalikan jiwa itu ke muka bumi, masukkan dia nanti ke alam barzah. Jadi jiwa itu masuk ke alam barzah, jasad masuk ke alam kubur. Kemudian korin di atas kubur gentayangan, ruh kembali kepada Allah karena tadi ditiupkan oleh Allah. Nah, begitu prosesnya. Nah, jadi almarhumah Ibunda Dr. Hajjah Bintarti Noviana Sampurna binti Dr. Andes S. Nartomo ini sedang berada di alam transit yang kelima, yaitu alam barzah atau alam kubur. Jadi sekali lagi yang gentayangan itu bukan ruh, tetapi korin, bangsa jin dia. Nah, itu gentayangan dia kemana-mana. Kalau jiwa masuk dalam barzah. Wa mi waraihim barzakhun. Sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Dalam barzah. Dan manusia jasadnya dalam kubur. Ruh raji'un, kembali kepada Allah. Nah, itulah di terminal atau transit yang kelima. Jadi dari Nabi Adam sampai yang tadi sore di kubur itu baru sampai nomor 5. Belum ada yang ke nomor 6. Transit nomor 6 itu apa? Itulah dia hari kiamat, bangkit dari kubur. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu malaha. Manusia saling bertanya, ada apa ini? Ada apa? Wa bu'thira ma fil kubur. Dibangkitkanlah semua orang dari kubur. Itulah terminal atau transit yang ke-6. Kita belum ngalamin. Nanti kiamat baru ngalamin. Dibangkitkan semua nanti. Nah, kemudian dihancurkan alam semesta, dipindahkan ke alam yang ke-7, yaitu padang mahsyar, dikumpulkan manusia berdasarkan nabi-nabi mereka. Lama dikumpul ke matahari, dekat sekali. Nah, setelah itu baru mengalami yang ke-8, yaitu yaumul hisab. Yang pertama dihisab, diperiksa adalah sholat. Kalau sholatnya diterima, amalan lain diterima. Tapi kalau sholatnya ditolak, amalan lain ditolak. Itu makanya saya dirikan itu pesantren virtual, pondok sholat. Yang menuju nanti insya Allah menjadi pesantren faktual, pondok sholat.
Insya Allah kalau ada yang mau berwakaf, ayo kita bangun itu, ya, supaya mengalir pahalanya terus. Tuh, ya itu yang ke-8. Yang ke-9 baru nanti yaumul mizan. Ya, setelah diperiksa sholat, diperiksa yang lain, baru ditimbang lah itu. Mana lebih berat, kebaikannya atau keburukannya. Namanya yaumul mizan. Hari penimbangan amal semua satu-satu manusia itu. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Satu hari di padang mahsyar, 50.000 tahun di muka bumi. Itu perbandingan sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah, setelah ditimbang, baru dicatatlah dia. Dibagilah buku catatan masing-masing. Ada yang diberikan dari arah kanan, ada yang diberikan dari arah kiri. Nah, itu celaka itu. Yang selamat cuma dari kanan. Ada yang dilempar dari belakang, itu paling celaka. Tuh, itu transit yang ke-10 itu. Oke, nah semua memberikan buku catatan amalnya, digantungkan di lehernya, baru mereka dipersilahkan melintas di atas Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu terbentang di atas neraka menuju surga. Disebutkan dalam hadis bahwa jembatan itu ya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu apanya Ustadz? Itu bukan jembatannya. Jembatan itu sebetulnya lebar seperti jalan tol yang layang yang di Tomang itulah. Tinggi begitu. Nah, di bawahnya neraka itu. Nah, jadi jalan Shiratal Mustaqim itu lebar, panjang, sepanjang neraka. Tapi di atas jembatan itu ada ranjau-ranjau terbuat dari besi-besi dan itu tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kemudian kalau kita berjalan di situ, jarak kita sama ranjau lebih halus daripada rambut, itu maknanya. Nah, yang lebih mengerikan, jembatan itu becek, licin, gelap. Ya Allah ya Rabb. Luar biasa. Dan ini saya terangkan dalam channel saya, silakan nanti berkunjung, Ustadz Arifin Purba Official. Oke, ya. Jadi setelah melintas itu, nah ada yang jatuh ke neraka. Ada yang jatuh kekal abadi di neraka, tapi ada yang jatuh cuman sebentar. Setelah membakar dosa-dosanya, belum sempat tobat di muka bumi, itu terbakar dia. Maka gosong mukanya, badannya. Lalu diberikan Nabi syafaat, digiringlah mereka semua masuk ke dalam surga. Itulah yang terakhir surga itu. Ada yang terakhirnya di neraka, ada yang terakhirnya di surga. Nah, jadi kita ini sekarang baru sampai terminal nomor 3, transit nomor 3 itu dunia. Almarhumah baru sampai terminal atau transit ke-5. Jadi masih panjang perjalanan kita. Ayo kita persiapkan diri kita, ya. Kita persiapkan diri kita di muka bumi ini dan kita mendoakan bagi almarhumah. Nah, ilustrasi kehidupan manusia secara jasmani. Mula-mula kita dibuai, ya, diayun, digendong. Lama-lama belajar duduklah kita dulu, duduk ya. Lalu merangkak. Kemudian berjalan pelan-pelan. Nah, udah berjalan pelan-pelan, barulah kita masuk TK, playgroup, baru kita masuk SD, SMP, masuk kita SMA, lalu kita kuliah lah kita. Udah kuliah dapat sarjana kita. Dapat sarjana, kemudian kerja kita. Begitu kerja, dapat duit kita. Nah, lama-lama mulai sakit pinggang. Pakai tongkat, makin tunduk, lama-lama duduk di kursi roda. Nah, lama-lama terbaring di tempat tidur sakaratul maut. Nah, inilah dia yang terjadi, sakaratul maut dia. Tempat tidur. Kemudian pun masuk ke alam kubur. Jadi itulah kehidupan kita kalaulah kita tidak persiapkan, ya, tidak kita persiapkan untuk diri kita. Wah, celaka. Makanya kata Nabi, orang cerdas itu dia ingat dia bakal mati. Dan dia persiapkan bekal untuk setelah mati. Itu orang cerdas. Iya, karena buktinya orang mati semua diingatkan dalam hadis. Semoga kita menjadi orang cerdas semua. Oke, menuju ke alam selanjutnya, yuk kita persiapkan diri kita sebelum kita menghadapi sakaratul maut, gerbang ke akhirat itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan saya tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.